Halo, ketemu lagi dengan 1, 2, 3 review semuanya. Kali ini kita akan review salah satu merek kipas yang legendaris ya. Kamu pasti pernah tahu atau malah punya zaman dulu gitu ya. Sebuah kipas dengan merek yang sangat legendaris, yaitu kipas Miyako ya. Kipas ini gue beli hanya 200 ribuan aja, nggak sampai 250 ribu, tenang aja, tidak lebih gitu ya. Karena kipas ini padahal kipas yang cukup besar, yaitu standing fan, di mana dia bisa posisinya diberdirikan gitu ya. Jadi tidak perlu di atas meja gitu ya, tidak perlu di atas lemari, tapi dia bisa langsung di atas lantai. Nah, seperti apa? Dan harganya ini hanya 200 ribuan saja. Oh ya, ngomong-ngomong gue juga punya. Nah, gue mau unboxing ini juga. Ini adalah sebuah sharpener, nanti kita akan bahas. Dan gimana cara pakainya dan apakah ini memang bermanfaat, nanti kita akan bahas ya. Kita urusin yang ini dulu. Dan ini gue beli online, kamu bisa cek link yang ada di deskripsi. Nah, yang gue kaget adalah, ini adalah besar sekali guys, lihat. Ini 18 inch ukurannya, dan bisa lu lihat, ini ukurannya sangat besar sekali. Ini tangan orang gede, orang dewasa. Jadi 1, 2 nih. Jadi kalau misalnya ini satu jengkal ini 20 sentian, ini sekitar 40 senti guys. Gila ya, gede banget ya. Dan ini adalah paketnya, ada kipas, tapi memang kipasnya plastik. Masalah nggak menurut kalian? Sebenarnya gue sih lebih suka kipas besi ya. Kipas besi lebih kuat sih tenaganya. Dan ini adalah kardus, nggak penting. Iya, kita skip aja. Nah, ini adalah kaki-kakinya. Nah, kakinya ini terbuat dari besi. Bisa didengerin ya. Karena dia kan nanti posisinya standing fan, jadi dia posisinya pasti harus bertumpu pada kaki-kaki ini. Tenang, bukan cuma dua. Tetapi kaki-kakinya, nah ini oh yang ngomong ini selanjutnya adalah batang. Di mana batang ini adalah batang teleskopik, di mana dia bisa dinaikkan diturunkan. Oke. Nah, ini adalah mesinnya ya. Ini adalah mesin buat dipasangnya. Ini adalah dinamonya yang akan memutarkan. Lihat, ada garansi 3 tahun guys, jaringan motor dan jaring musang. Wah, aduh, motor jaring musang maksudnya apa ya? Oke. Jaring musang itu adalah jaring ini, penutupnya ini gitu ya, anti karat ya, karena itu terbuat dari kayak plastik gitu. Dan ini adalah beberapa pelindung. Oke, sudah nggak ada apa-apa lagi isinya, nggak ada apa-apa lagi. Oh ya, ini ada sesuatu, ada sebuah baut. Baut apa ini ya? Oke, kita pisahkan aja dulu. Dan sekarang adalah proses untuk penggunaannya. Memang nggak mudah kelihatannya. Coba kita pelajari dulu. Oke. Gue akan pelajari dulu cara memasangnya. Nah, seperti ini cara memasangnya. Jadi pasti kita harus bisa memasang bagian apa ini ya? Bagian jaring gitu ya. Jaring musang 1. Terus nanti ada pengamannya, ada kipasnya dan jaring lagi. Dan ini ada sebuah dinamonya. Dan ini adalah kaki. Oke. Kaki ini nanti akan menjadi kaki 4 gitu, disilangkan. Oke. Gua akan pelajari dulu dan kita akan segera assembly atau merakitnya ya. Yuk, kita akan mulai. Oke, kita akan mulai dari yang namanya kita harus bisa membuat ininya dulu nih ya. Coba kita buka. Tapi gue sih agak curiga ini kenapa ya? Kayaknya ada yang kurang komponennya. Cuman nggak tahu lah. Coba kita lihat. Karena kalau kita lihat di sini harusnya ada 1, 2. Nah ini kok cuma ada ini doang ya? Karena ini harusnya ada 1 komponen lagi. Ada 1 komponen lagi di mana dia bisa dijepit nih. Nah penjepitnya ini yang tidak ada nih. Waduh. Coba kita cek lagi di sini. Tidak ada ya penjepitnya ya. Harusnya dia ada kayak semacam pengaman yang bisa mengunci
kedua bagian ini. Nah, oke. Kita akan cek seperti apa. Oke, kita akan mulai merakit ya. Kita akan mulai merakit dari petunjuk penggunaan. Kita harus lihat ini ada komponen nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini nggak ada karena gue beli ini yang grillnya plastik ya. Jadi tidak ada komponen nomor 3 ini. Dan lalu blade dan oke. Kita lihat aja ya. Kita akan buka, kita akan unboxing. Oh pasti, yang paling depan pasti ada tulisan Miyako-nya dong ya. Ya untuk branding dong pasti ya. Jadi ini pasti komponen nomor 1 ya. Pasti komponen nomor 1. Terus sesuai dengan petunjuk penggunaan 1. Dan ini pasti adalah yang nomor 2. Nomor 2. Nah kita akan pasang gitu ya. Kita akan pasang seperti ini. Untuk branding lah, nah tulisan Miyako-nya ya. Oke lah, oke. Sekarang nomor 3-nya tidak ada untuk pengamannya. Lalu ada plastik, kipas plastik seperti ini. Tapi sebelumnya ada yang nomor 4 dulu nih. Nomor 4 itu adalah blade holder. Blade holder itu seperti apa? Coba kita lihat blade holder itu seperti apa. Blade holder. Oke, ada petunjuknya ternyata ini di bawahnya ya guys ya. Oke, ternyata yang dia sarankan adalah kita memasang ininya dulu nih, stand base-nya dulu. Nggak apa-apa, kita ikutin aja ya. Soalnya ternyata ada caranya. Kita pasang stand base-nya dulu. Untuk memasang stand base kita harus menggunakan yang namanya obeng. Nah, kita akan menggunakan obeng. Dan ya, ini adalah stand base-nya yang akan kita silangkan nanti. Stand base-nya terbuat dari besi, jadi ini bisa dibilang cukup kuat. Nah, silangkan seperti ini. Kita buka dulu. Kita buka dulu, unscrew dulu ya. Nah, ini kita sudah keluarkan 4 buah bautnya. Kita akan silangkan seperti ini. Sorry, ini ketukar. Nah, ya, jadi ini kamu perhatikan. Ini ada yang bagian ke bawah seperti ini. Silangkan dengan yang bagian untuk ini. Jadi dia akan saling terhubung. Nah, supaya cakep, tutuplah pakai ini. Nah, jadi gini. Cakep ya? Jadi ini akan jadi stand base-nya, alias nanti ini akan menjadi kakinya. Sesuai dengan petunjuk penggunaan, petunjuk pemasangan yang nomor 1 ya. Kita pasang dulu, kita pasang obeng dulu. Kita pasang pakai obeng dulu. Kita pasang pakai obeng dulu. Tips buat kalian yang ingin memasang yang seperti ini ya, ada beberapa sisi. Jadi jangan pernah kalau kita memasang itu langsung mempatenkan. Jadi alangkah lebih baik kita agak longgarkan dulu di salah satu sisi. Supaya nanti bisa disesuaikan.
Jadi ini sekedar nyangkut aja dulu, tapi jangan terlalu dalam, supaya kita nanti bisa memasang di sisi yang satunya lagi gitu. Bisa disesuaikan, apakah miring kah atau lebih tinggi. Nah itu kan harus kita sesuaikan nih. Jadi jangan terlalu dalam dulu, biarkan agak longgar seperti ini. Oh iya, terus ada tipsnya lagi. Kalau misalnya kalian punya obeng, silahkan tempelkan di magnet. Boleh magnet kulkas atau magnet apapun, magnet yang bagus gitu ya, supaya nah bisa ditempel seperti ini nih. Ini cukup membantu supaya kita lebih mudah pada saat kita mengambil baut gitu ya. Di mana baut itu biasanya besi kan dibuatnya, besi atau baja lah. Nih, jadi bisa diambil seperti ini. Nah, ini kita sudah membuat sebuah cross section alias kakinya gitu ya. Yang selanjutnya adalah kita harus memasang kaki. Nah, kita harus memasang kaki yaitu si bagian ini. Nah, seperti ini. Pasangnya ternyata gampang guys, karena ternyata ini sudah ada ulirnya. Nah, coba kita pelajari dulu. Nah, jadi hanya sekedar diputar searah jarum jam. Gampang sekali ya. Nah, ini diputar searah jarum jam. Dah. Kayak begini aja. Nih, putar. Set 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 set. Oke, bagi yang penasaran ini pakai bahan apa ya? Ini bahannya besi, guys. Beneran ya, besi ya. Ini bahannya besi. Jadi kuat stand base-nya. Cuman ternyata setelah gua cek tidak terlalu tinggi ya. Nggak terlalu tinggi loh, cuma segini doang. Aduh, gua berharapnya bisa tinggi banget. Oh ternyata cuma segini doang tingginya. Wah, stand base-nya nggak tinggi-tinggi banget sih kalau segini ya. Sebenarnya cuma segini nih. Bisa dibilang ini kalau satu jengkal 20 cm, ini 20 ya 60 cm tingginya. Nggak terlalu tinggi ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi dia juga bisa direndahkan seperti ini. Nah, gitu ya. Bukan direndahkan itu dihina ya, tapi direndahkan, dipendekin maksudnya. Nah, gitu. Oke, bisa seperti ini. Selanjutnya, ini yang cukup rumit, yaitu kita harus, nah ini harus hati-hati, kita harus memasang si dinamonya gitu ya kepada batangnya ini, dan juga kita harus memasang osiliator. Nah, ini dia yang bisa bikin dinamo ini berputar atau tidak ya. Nah, dinamonya ini garansi 3 tahun. Kita unboxing. Nah, seperti ini. Tapi jujur aja ini sekarang plastik banget, dan jujur sih kualitas plastiknya menurut gue kurang bagus ya. Nah, bisa lo lihat ini plastiknya seperti ini, tipis banget. Tapi ya sebenarnya hanya dinamo aja, hanya untuk berputar doang. Dan ini bisa dibilang kasar sih kalau menurut gue ya, nggak kayak plastik yang dulu. Plastik sekarang ini terlihat lebih tipis. Nah, sekarang kita akan pasang di bagian ini ya. Pada dinamo ada sebuah baut di sini yang bisa kita buka. Ini jadi fungsinya sebenarnya baut pengencang aja. Untuk nanti kita letakkan pada bagian ini. Nah, ini fungsinya sebenarnya hanya baut pengencang aja. Tuh. Kalau kamu lihat, jadi bautnya itu nembus sih. Terus masangnya gimana? Masangnya cukup dengan nempelin aja kayak begini. Nah, kita pasang gini aja.
Ups, nyangkut guys. Dan kita baut. Kita kencangkan kembali yang ada di sini. Bentar, ini agak nyangkut, kenapa ya? Coba. Kita tarik lagi. Oke, jadi kita coba pasang lagi. Bautnya ini emang agak miring ternyata. Entah kesalahan di pabrik atau gimana. Tapi ini bautnya agak miring. Nah, di bagian sini, nah, ini kita gunakan baut untuk mengencangkan ya, gitu ya posisinya. Dah, sebagai kunci aja sih ini. Dah, seperti ini. Dah. Apakah aman? Kalau menurut gue pribadi ini agak riskan, tapi kita coba saja dulu lah. Tidak bisa menilai dulu seperti apa. Nah kalau kalian pengen lihat tampilannya sekarang akan menjadi seperti ini. Ini sudah ada base-nya, udah ada kakinya, dan ngomong-ngomong dinamonya berat banget nih guys. Berarti ini memang RPM-nya bisa kencang sekali ya. Sekarang kita sudah masang, ada osilator. Oh ya, osilator knob belum nih. Osilator knobnya ini pasang sehingga terbunyi klik dengan menekan ke dalam. Nah ini cuma sekedar ditekan aja nih. Nih, jadi di sini kan ada kayak semacam warna putih gini nih. Bisa dilihat. Nah warna putih seperti ini. Nah kita masukkan aja sampai bunyi klik, klek gitu ya. Nah, oh nggak bisa, bentar ya. Sampai bunyi klek, nah itu udah kekunci. Nah, kalau misalnya udah kekunci seperti itu, dia bisa begini, tarik, tekan gitu ya. Sudah, sekarang kita akan pasang bagian kipasnya. Yang pertama kita akan pasang adalah bagian belakangnya, dan dia ada penguncinya. Karena bagian depan pasti yang ada tulisan Miyako gitu ya, itu jelas lah ya. Jadi perbedaannya adalah kalau bagian depan itu yang kosong nih, yang cuman kayak begini doang. Bagian belakang seperti ini. Nih, ada banyak kayak semacam dudukan-dudukannya. Nah, ini pasti ditaruh di belakang seperti ini. Nah, kita sekarang tinggal kunci saja. Kuncinya seperti ini, diputar nih. Ini hanya untuk pengaman aja kok. Sebentar. Karena kalau miring nggak bisa dipasang dengan baik sih. Jadi harus pas banget gitu loh. Nah. You know kan kalau baut harus ini ya, tegak lurus ya. Nah. Sedikit tips kalau misalnya kalian lebih suka pasang baut gitu, nah kayak gini kan lebih tegak lurus ya posisinya, jadi ke depan gini. Nih, kalian bisa menentukan apakah ini miring atau tidak. Nah kan miring kan ternyata, jadi nggak bisa dipasang dengan baik. Dah, sebenarnya cuma diputar gini aja dia udah ngunci juga situ, nggak akan lepas. Jadi dia memang bisa berputar. Nih, bisa berputar seperti ini, sudah cukup. Nah, selanjutnya kita akan pasang blade-nya. Nah, blade seperti ini. Agak mundur lah ya, biar kelihatan. Nah,
blade-nya ini posisinya seperti ini, pasti posisi depan. Set. Nah, setelah itu ada kunci. Kuncinya ini dia kuncinya. Udah sederhana banget. Seperti ini diputar. Oke guys, ternyata ada hal yang menarik nih. Di bagian kita masang knop ini, ternyata memutarnya harus bukan searah, tapi berlawanan arah jarum jam ya. Jadi mutarnya ke sana. Kalau ke kanan, gak bakal bisa, karena dia harus ke kiri nih. Sebenarnya kalau misalnya lu perhatiin ada sih, ada keterangannya tuh. Nah di sini tuh ada keterangan. Jadi ngencenginnya ke kiri ya. Sebenarnya lu tinggal baca buku petunjuk aja juga ada nih. Pasang blade dan kencangkan. Gak kebaca ya, kejauhan ya, terlalu kecil ya. Nah, pasang blade dan kencangkan berlawanan arah jarum jam. Ini masuk akal ya, karena kalau kipasnya kan berputar ke kanan, dia akan mengunci ke kiri supaya dia tidak ikut berputar gitu. Semakin lama semakin kencang malah patah. Jadi ini paling kalau misalnya beresiko juga dia akan ngelonggarin doang. Oke, ini sudah, dan kita tinggal pasang saja Miyako. Iya. Kita pasang saja Miyakonya supaya cakep sih sebenarnya. Nah, gini ya. Di bagian ini bisa lu perhatiin, ini ada sesuatu yang agak menjorok ke dalam nih ya. 1, 2, 3. Nah, di bagian yang atas ini, juga ini ada bagian yang menjorok keluar nih. Menjorok keluar kayak begini. Jadi dia akan saling mengunci. Ada 4 sisi. Ada banyak sih sebenarnya kalau sisinya. Nah, supaya cakep sih tulisan Miyakonya di atas gitu ya, nggak kebalik ya. Sederhana dengan ditekan aja kunci ini. Nah, sudah. Sekarang kita kunci lagi. Sisi selanjutnya, klek. Sini kunci. Pastikan terkunci sempurna. Seperti ini. Lalu di sisi yang lain kunci juga. Sini juga kunci lagi. Sisi kanan. Setiap sisinya kita kunci. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba nih kipas angin yang sudah kita rakit. Seperti apa powernya? Oh ya, ngomong-ngomong, kita harus review juga panjang dari kabelnya ya. Kabelnya ini ternyata tidak terlalu panjang guys ya. Ini bisa jadi catatan juga kalau misalnya lu ternyata pengen, kan ini kan misalnya kamu pengen jauh gitu posisinya, ternyata dia nggak terlalu panjang. Ini kurang lebih hanya 1,5 meter ya, hanya segini doang, 1,5 meter guys. Dah cuma sampai segitu doang, jadi tidak terlalu panjang. Kita akan coba nyalakan. Langsung berputar nih. Oke guys, ternyata ada satu hal yang gue lewatin, yaitu ini. Kalau lu perhatikan, ini penting banget karena ini faktor keamanan. Nih, di bagian blade ini ada bagian yang kayak menjorok gini ya. Dan di bagian dinamo juga ada bagian yang seperti ini. Nah,
bisa kalian lihat, ini bagiannya kecil banget. Coba kita deketin gitu ya. Nah, bagian ini adalah bagian yang nanti mengunci kepada bagian yang menjorok di bagian blade. Jadi kalau misalnya kalian pengen agak aman ya sudahlah, dikepinggirkan seperti ini, dan kita posisi di sini juga pinggirkan seperti ini supaya ini bisa langsung masuk bagian besi ini. Nah, kalau sudah benar, maka dia akan posisinya rapat banget kok. Oke? Dia posisinya akan rapat banget. Dan jangan lupa, kita harus putar ini ke arah berlawanan ya, berlawanan arah jarum jam. Jadi muternya ke kiri, jangan ke kanan. Nah, kalau sudah benar, maka ini posisinya sebenarnya akan kuat banget kok. Gak akan goyang gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian pengen memastikan lagi, ya semuanya diputar lagi. Ini putar ke kiri, ini putar ke kanan. Oke, sekarang tinggal pasang grillnya. Nah, hati-hati, ini karena putarannya cukup kencang ya. Namanya kipas angin, putarannya cukup kencang, kita harus hati-hati juga masangnya. Nggak boleh sembarangan ya. Nah, seperti ini. Kita akan coba putar lagi. Nah, udah benar sekarang, oke? Kalau kamu pengen beli, kamu bisa cek link yang ada di deskripsi, karena gue akan share banyak sekali macam-macam tipe kipas gitu ya, yang bisa kamu pilih. Ini termasuk kipas yang menurut gue paling worth it dengan harga cuma 200 ribuan aja. Dan dia juga bisa dibilang kipas yang cukup bermerek. Siapa yang nggak tahu merek Miyako seperti ini, kau bisa beli berbagai macam barang-barang dengan harga yang bagus, dengan kualitas yang bagus. Hanya cek link yang ada di deskripsi supaya kamu bisa bantu channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa berikan komentar. Bye-bye.